Saudara pengusaha yang juga merupakan suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, hari ini menjalani sidang perdana kasus korupsi pengelolaan timah. Sidang dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jalannya sidang dikawal ketat personel kepolisian. Sebelumnya, berkas perkara Harvey telah dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan pada 5 Agustus. Sementara berkas perkara terhadap 5 terdakwa lainnya akan menyusul. Dalam dakwaan, Harvey dan tersangka lainnya, yakni Helena Lim, diduga menerima uang 420 miliar rupiah untuk pengurusan izin usaha timah. Dan tak hanya itu, Harvey Muiz juga disebutkan mengakomodasi pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah hingga terjadi kerusakan lingkungan. Hal ini dilakukan untuk keuntungan pribadi. Total ada 22 tersangka dalam kasus korupsi timah yang menyeret nama Harvey Muiz. Nama Harvey sebelumnya disebut dalam dakwaan Kadis ESDM Provinsi Bangka Belitung, Suranto Wibowo. Jaksa menyebut Harvey diduga melakukan korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah tahun 2015 hingga 2022. Harvey juga diduga menerima aliran dana senilai 420 miliar rupiah dan membuat negara dirugikan hingga 300 triliun rupiah. Sejumlah aset milik Harvey berupa tanah, bangunan, mobil mewah, dan uang tunai kini telah disita Kejaksaan Agung. Lebih lengkap terkait jalannya sidang dakwaan Harvey Muiz, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di Pengadilan Tipikor Jakarta. Fedriska, sidang dakwaan telah dibacakan atau tengah dibacakan, lalu seperti apa poin-poin dakwaan yang telah dibacakan oleh pihak jaksa penuntut umum? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Terkait dengan isi dakwaan terkait dengan terdakwa Harvey Muiz terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan perizinan tambang begitu ya di Sumatera ini harus kita runut begitu terkait dengan ketika awal mula Kejaksaan Agung ini mengungkap 5 orang tersangka yang juga diungkap begitu terkait dengan dugaan tindak pidana tata kelola komoditas timah begitu ya, di mana kemudian dari kelima tersangka yang diungkapkan oleh Kejaksaan Agung ini kemudian muncullah nama Harvey Muiz yang diduga ini melakukan lobby-lobby begitu dengan salah seorang dari kelima tersangka dengan inisial R begitu, di mana kalau misalkan kita mengikuti bagaimana kemudian persidangan ini dan kemudian bagaimana kemudian Harvey Muiz ini melakukan pemeriksaan di Kejaksaan, di mana diketahui Harvey Muiz ini melakukan lobby-lobby terkait dengan perizinan tambang ilegal di dalam kawasan PT Timah yang berada di Sumatera, sehingga memang dalam kegiatan ini Harvey Muiz kemudian mendapatkan keuntungan pribadi begitu ya, yang kemudian saat ini juga harta ataupun aset dari Harvey Muiz ini sudah disita oleh Kejaksaan, di mana kalau misalnya kita juga mengikuti ketika pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan ini, di mana diantaranya adalah 2 mobil mewah milik Harvey Muiz ini juga ditahan oleh Kejaksaan yang diduga ini merupakan aliran dana yang didapatkan oleh Harvey Muiz dari hasil keuntungan pribadi terkait dengan tambang ilegal di Sumatera. Nah, inilah terkait dengan keterlibatan Harvey Muiz, di mana kalau misalkan dari dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi, di mana Harvey Muiz ini diduga ataupun didakwa begitu dengan pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mana ini maksimal hukumannya adalah 2 tahun penjara. Dan kemudian saat ini persidangan masih berjalan, dari jaksa penuntut umum masih membacakan dakwaan terhadap Harvey Muiz, di mana kemudian tadi persidangan dimulai pada pukul 10, Harvey Muiz pun juga datang untuk mengikuti sidang juga tepat waktu pada pukul 10, sehingga hingga saat ini kami juga masih menanti bagaimana kemudian hasil dari sidang dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda dari Pengadilan Tipikor Jakarta.